Selamat berjumpa lagi dalam podcast Yayasan Bina Berdaya Bangsa. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu kita yaitu Amal. Amal adalah ibu dari 2 anak yang masih kecil, masih lucu-lucu. Dan topik hari ini kita akan membahas tentang aturan. Nah, penonton sekalian pasti sudah familiar ya dengan yang namanya aturan ketika mendidik anak. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Kak Amal dan Kak Friska bagaimana sih menerapkan peraturan ketika mendidik anak. Silakan Kak Friska. Oke, terima kasih Kak Medi. Oke, langsung aja ya Amal. Saya mau tanya nih, apakah Amal dan suami membuat aturan di keluarga? Kalau iya, boleh nggak cerita bagaimana sih Amal dan suami menyepakati aturan-aturan tersebut? Silakan Amal. Hai Kak Friska, Kak Medi. Mungkin aku cerita sedikit tentang peraturan di keluarga kami ya. Mungkin kalau aturan di rumah kita agak-agak lumayan banyak hitungannya karena kemarin ini habis corona ya. Jadi kita semua kan pada lockdown. Nah itu aku sama suamiku tuh waktu lockdown itu kita banyak melakukan interaksinya itu lebih banyak online ya, segala sesuatunya dari maksudnya ngobrol sama orang tua, belanja, ataupun lain-lain. Nah, semenjak pandemi itu kita juga mulai kasih screen time buat anak kita. Nah, biasanya dulu itu kalau nonton itu lumayan banyak hitungannya karena anak-anak aku kan masih usia dini ya, masih waktu mulai itu sebenarnya 2-3 tahunan. Nah waktu itu kita bolehin nonton sekitar 2-3 jam per harinya. Nah tapi ternyata kesini kita lihat, wah kayaknya screen time itu harus diatur ya. Apalagi di era digital ini. Nah, habis itu setelah memasuki masa endemi ini, walaupun belum deklarasi udah endemi gitu ya, tapi kita semua udah mulai ngerasa interaksinya udah mulai balik lagi ke tatap muka gitu. Nah, itu kita sekarang ngasih peraturan kita limit screen time untuk anak-anak. Biasanya dulu kayak 2-3 jam, sekarang kita maksimal mungkin misalnya setelah makan gitu kita kasih 10 menit gitu. Nah, habis itu kita kasih timer. Nah, paling banyak 10-30 menit per hari. Dan itu untuk anak-anak yang masih belajar untuk mengendalikan sosio emosional mereka, ngebantu banget ya mengurangi screen time itu. Nah, untuk peraturannya sendiri, aku sama suamiku kita sepakatin bareng-bareng. Waktu kita mau kasih screen time, kita sepakat sama-sama. Waktu kita mau ngelimit, kita juga sepakatin juga sama-sama. Gitu. Oke, thank you Amal. Nah, berarti itu kan salah satu aturan ya yang diterapin untuk membangun disiplin sebenarnya sama anak supaya tidak terlalu berlama-lama dengan gadget ya, gitu, atau di depan layar. Bagaimana sih kalian menerapkannya ke anak-anak? Itu kan nggak gampang gitu. Iya, di awalnya mungkin kayak karena udah kebiasaan dibolehin nonton, jadi pertama-tama marah-marah gitu. Kok aku nggak boleh nonton? Ditanya. Kan biasanya aku sambil nonton, aku mau nonton, aku mau ini gitu. Nah, itu kalau setiap emosi gitu di keluarga kita dibolehin. Kayak misalnya mau marah atau sedih atau senang atau bingung, itu kita semua boleh. Tapi seandainya marah pun ada peraturannya gitu. Kalau marah kita sebetulnya ajarin kalau marah coba
tenangin diri dulu ya, misalnya gimana napas atau enggak ke kamar sendiri, atau misalnya kadang-kadang kan anak kecil ada yang misalnya masih kayak kepengen mukul atau teriak gitu. Nah kalau mukul biasanya aku ajarin nih, kalau misalnya mau beresin kasur kita harus pukul pakai sapu lidi kasurnya kan, kalau marah gini aja gitu, jadi kasurnya sekalian bersih. Atau enggak kayak misalnya mau teriak-teriak kita juga ajarin nyanyi, jadi kan yang keluar teriakannya bagus gitu. Walaupun pada praktiknya nggak semulus itu, cuman ya kita semuanya satu sama lain berusaha lah intinya. Di antara emosi-emosi yang melalui. Kadang-kadang aku pun juga emosi gitu ya, kayak ngelihat situasinya kayak gimana gitu. Kadang aku juga bilang, wah ibu marah nih gitu. Kalau aku udah marah, aku lebih pilih untuk sendiri dulu, time out kayak untuk diriku sendiri biar tenang dulu. Nanti kalau aku udah siap gitu, baru aku balik lagi gitu. Suamiku pun juga kadang ada marahnya ntar, tapi ya pada akhirnya kita satu sama lain saling ingetin ya. Kadang-kadang anakku juga yang kok ibu marah sih, kok bapak marah sih, atau enggak dia sendiri bilang aku marah ini, tapi kita selalu ingetin marah itu boleh, tapi habis itu kita harus balik lagi ya ke perasaan kita, tenangin diri dulu. Habis itu kita sama-sama kita omongin misalnya ada masalah apa atau kepengennya apa, konfliknya apa gitu. Intinya sih gitu. Jadi kita bisa tetap menerapkan peraturan yang kita harapin ya. Oke, nih. Wah, berarti ini sebenarnya udah sekalian juga sih menjawab pertanyaan ketiga saya yang sebenarnya mau nanya tentang tantangannya. Tadi kan udah kelihatan juga ya, Amal udah dalam ceritanya Amal tadi tuh waktu share udah kelihatan apa tantangannya, terus bagaimana juga Amal dan suami serta anak-anak mengatasinya ya. Jadi kalau aku boleh ngelihat gitu kan jadi satu tim gitu sebenarnya membangun ya gitu. Jadi bangun aturan, membentuk aturan di keluarga juga sebenarnya mengajak untuk keluarga itu jadi satu tim yang solid. Oke, thank you ya Amal buat sharingnya hari ini tentang aturan di keluarga, menarik sekali. Saya kembalikan ke Kak Medi. Terima kasih Kak Amal dan Kak Friska. Baik, kita sudah mendengarkan sharingnya sangat bermanfaat sekali ya. Kita akan bertemu lagi dalam podcast-podcast berikutnya dengan materi yang tentu tidak kalah menarik. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye Amal, bye Medi, thank you. Bye-bye.